Salam dan bahagia. Saya Miceas Almes Brulin. Saya di sini akan menyampaikan materi dari kelompok kami, yaitu kelompok 9. Nah, kelompok kami ini membahas tentang materi Go Private. Jadi, langsung saja kita ke materi. Teman-teman, Go Private ini adalah suatu bentuk perusahaan yang dia tidak memperjualbelikan sahamnya atau sahamnya tidak diinvestasikan kepada publik, atau bisa dibilang publik tidak dapat memiliki saham-sahamnya. Ada orang-orang yang memiliki saham-saham perusahaan Go Private ini, tapi hanya kalangan-kalangan tertentu saja, hanya sekumpulan orang. Nah, ada alasan kenapa perusahaan ini menjadi Go Private, yaitu alasan yang pertama adalah perusahaan lebih mendapatkan keuntungan jika Go Private. Jadi ketika mereka status di Go Public, mereka merasa perusahaan mereka ini selalu mendapat kerugian, entah karena kerugian sahamnya menurun atau karena kinerjanya menurun. Alasan yang kedua, expense biaya perusahaan publik biayanya mahal, karena antara lain adanya kewajiban untuk menyampaikan laporan kuartal dan tahunan. Nah, jadi pada alasan yang kedua ini, perusahaan seawalnya Go Public, mereka pastinya akan menyampaikan laporan-laporan tahunan mereka kepada publik untuk diberikan kepada akuntan agar diseleksi oleh akuntan-akuntan publik, sehingga menjadi analisis untuk orang-orang yang akan berinvestasi kepada perusahaan Go Public. Nah, mereka tidak mampu untuk melakukan ini, jadi mereka lebih memilih untuk Go Private agar meminimalisir dana-dana tersebut. Begitu teman-teman. Ya, alasan yang ketiga, kondisi kinerja dan keuangan perusahaan kuat sehingga tidak perlu lagi mendapatkan saham atau mendapatkan biaya dari publik. Nah, jadi perusahaan ini tidak ingin melakukan Go Public, mereka lebih memilih untuk menjadi perusahaan Go Private saja, karena kan salah satu keuntungan Go Public kan agar menambah dana atau mendapatkan dana dari publik, dari orang-orang yang ingin berinvestasi di situ. Jadi dalam perusahaan Go Private mereka merasa, oh, keuangan saya sudah cukup untuk ini, jadi saya tidak usah untuk melakukan Go Public begitu. Jadi mereka lebih memilih untuk Go Private begitu. Alasan yang keempat, perusahaan tidak perlu lagi membagi hasil keuntungan dan beberapa persyaratan lain yang berhubungan dengan kepemilikan saham. Jadi ya di Go Public itu ada yang namanya pembagian dividen kepada pemegang saham. Jadi di Go Private tidak terjadinya lagi pembagian saham kepada pemilik saham yang mempunyai saham di perusahaan mereka. Jadi mereka mungkin mereka berpikir jika berbagi saham itu akan menurunkan hasil dari usaha mereka atau menurunkan keuntungan dari mereka, begitu teman. Kemudian alasan yang kelima, perusahaan menganggap tidak ada prospek yang menarik bagi mereka untuk terdaftar di bursa karena kinerja usaha mereka terus memburuk. Nah, jadi di alasan yang kelima ini, perusahaan berpikir mereka sudah terperosok atau sudah diambang untuk gulung tikar. Mereka memilih untuk tidak mendaftar ke Go Public karena takut akan biaya-biayanya, akan waktunya yang dimana kinerjanya saat ini saja masih merosot. Jadi mereka tidak ingin untuk ke bursa efek, atau menurut mereka mungkin untuk apa sih ke Go Public sedangkan saat ini saja kinerja perusahaan saya masih merosot, begitu teman-teman. Kemudian yang keenam, adanya kesepakatan tertentu yang dilakukan oleh pemegang saham mayoritas dari perusahaan Go Private. Jadi teman-teman, di dalam perusahaan Go Private ini ada beberapa pemegang saham yang prioritas atau pemegang saham yang dari dulunya sudah lama memegang saham Go Private ini. Jadi jika ada investor baru yang ingin masuk, mereka akan tetap menyarankan perusahaan kita tetap menjadi Go Private, tidak
akan menjadi go public. Nah, kesepakatan ini akan berlangsung karena ada beberapa pemegang saham yang mungkin sahamnya sangat besar di perusahaan itu, karena akan berpengaruh kepada perusahaan tersebut ketika mereka menjadi go public dan mengingkari kesepakatan tersebut. Alasan yang ketujuh yaitu competitive intelligence, di mana kewajiban disclosure information berpotensi untuk menguntungkan para pesaing mereka. Jadi perusahaan tertutup atau go private ini berpikir jika mereka melakukan go public atau mereka ya menjadi perusahaan go public, pada dasarnya atau yang biasa dilakukan oleh perusahaan go public itu adalah nge-share apapun yang terjadi pada perusahaan mereka, seperti annual report mereka setiap tahun, yang dimana akan dikoreksi oleh akuntan-akuntan publik agar menjadi informasi bagi para pemegang saham atau para investor yang akan masuk. Nah, pada perusahaan tertutup ini sangat akan merugikan mereka. Bagi mereka ini adalah salah satu jalan bagi pesaing mereka untuk mengetahui kelemahan-kelemahan dari perusahaan mereka. Nah, inilah kenapa perusahaan go private tidak ingin menjadi go public atau tetap menjadi go private. Alasan yang ke-8, controlling function. Dengan go private dapat dihindari kemungkinan pihak luar untuk membeli saham pengendali. Nah, seperti yang saya katakan pada alasan yang ke-6 tadi, ada yang namanya investor yang mengendalikan saham dari sebuah perusahaan go private ini. Nah, mereka takut jika adanya investor baru yang akan masuk kepada perusahaan mereka go private ini akan menguasai atau akan menggeserkan kedudukan saham pengendali, yang bisa dibilang seperti yang saya jelaskan di alasan nomor 6 tadi. Ada namanya investor-investor yang sudah lama yang bisa mengendalikan saham sebuah perusahaan ini. Nah, inilah kenapa perusahaan go private tetap memilih untuk tertutup dibanding mereka harus menjadi go public. Begitu teman-teman, sekian dari saya. Saya Alia Triapriani, saya akan membahas mengenai manfaat dari go private, peningkatan insentif manajerial, yang mana kepemilikan manajer itu sendiri meningkat. Berarti manajer perusahaan tersebut mendapatkan keuntungan dari usaha mereka sendiri, yaitu meningkatkan fleksibilitas manajerial. Nah, maksudnya di sini itu kemampuan untuk menyesuaikan dirinya itu lebih cepat, lebih mudah, lebih luas dari yang sebelumnya. Kemudian peningkatan partisipasi pemegang saham. Nah, di mana go private biasanya menghasilkan sebagian investor pasif dengan sekelompok investor kecil yang aktif. Nah, yang selanjutnya itu peningkatan leverage keuangan. Maksudnya di sini go private melakukan peningkatan drastis dalam penggunaan pembiayaan utang perusahaannya. Cukup sekian yang dapat saya jelaskan. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Salam. Saya Vivi Hastulistianingrum. Selanjutnya ada konsekuensi go private. Yang pertama, ada konsekuensi go private terhadap emiten. Dengan dilakukannya go private, emiten tidak dapat lagi memperoleh manfaat-manfaat ekonomi yang didapat di bursa. Namun di sisi lain, emiten tidak perlu lagi melaksanakan prinsip keterbukaan terhadap masyarakat. Perusahaan yang melakukan go private tentu harus melakukan perubahan anggaran dasarnya kembali, mengingat anggaran dasar sebelumnya diperuntukkan untuk perseroan terbuka, sedangkan statusnya sekarang menjadi perusahaan tertutup atau go private. Yang kedua, ada konsekuensi go private terhadap investor. Dengan adanya pelaksanaan go private oleh emiten, investor tentu tidak dapat lagi memiliki saham dari perusahaan yang bersangkutan dan tidak mendapatkan keuntungan atas kepemilikan saham tersebut. Namun, tidak selamanya pelaksanaan go private merugikan pihak investor, asalkan diikuti dengan penawaran tender. Dalam kondisi tertentu, saham milik investor dapat dibeli dengan harga yang lebih tinggi, sehingga investor tidak menderita kerugian bila melepaskan sahamnya.
Yang ketiga, ada konsekuensi go private terhadap efek. Dari perusahaan yang melakukan go private, efek tersebut tentu tidak dapat lagi diperdagangkan di bursa maupun di luar bursa, karena status perusahaan yang telah menjadi perusahaan tertutup atau go private. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Salam. Saya Sylvester Ranjel. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan bagaimana prosesnya perusahaan go private. Baik, berdasarkan peraturannya, secara umum prosedur yang harus dilalui dalam proses go private adalah sebagai berikut. Yang nomor pertama yaitu memperoleh persetujuan RUPS pemegang saham independen. Pertama-tama, perusahaan yang hendak go private wajib menyampaikan agenda RUPS independen mengenai rencana go private beserta draft surat edaran bagi pemegang saham kepada Bapepam selambat-lambatnya 7 hari sebelum pemberitahuan. Agenda RUPS biasanya mencakup rencana delisting, perubahan status perusahaan dari terbuka menjadi tertutup, perubahan anggaran dasar terkait yang secara satu kesatuan biasanya disebut sebagai rencana go private. Salah satu agenda penting yang juga harus diperhatikan adalah agenda penunjukan penilai independen oleh pemegang saham independen untuk melakukan penilaian atas efek atau saham perseroan. Nomor yang kedua yaitu melakukan penawaran tender. Setelah memperoleh persetujuan dari pemegang saham independen, maka pelaksanaan go private wajib dilakukan melalui penawaran tender. Prosedur dan tata cara penawaran tender diatur dalam peraturan Bapepam nomor 9F1 tentang penawaran tender. Adapun harga yang digunakan di samping mengacu pada peraturan Bapepam nomor 9F1 juga harus mengacu pada surat Bapepam nomor S2432/PM/2005 tanggal 5 September 2005 dan peraturan BEZ nomor I1 sebagaimana diungkapkan di atas. Peraturan-peraturan tersebut memberikan patokan mengenai harga-harga minimum yang harus dijadikan acuan dalam menentukan harga realisasi penawaran tender. Karenanya, acuan-acuan harga tersebut tidak bertentangan namun bersifat saling melengkapi. Dan nomor yang ketiga, pasca penawaran tender. Apabila setelah penawaran tender masih terdapat pemegang saham yang tidak setuju dengan proses go private perusahaan, maka sebagaimana disyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang perseroan terbatas Pasal 55 Angka 1, perusahaan wajib mengusahakan untuk membeli saham yang dimiliki pemegang saham tersebut. Pembelian tersebut dapat dilakukan oleh pemegang saham utama dan dapat pula oleh perusahaan sendiri. Apabila perusahaan memilih untuk membeli sendiri saham tersebut maka wajib mengikuti peraturan yang terkait dengan pembelian kembali saham. Baiklah teman-teman, sekian dari saya. Ya, terima kasih teman-teman sudah sampai di akhir video. Sebegitulah presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Salam dan bahagia.